proses Ahok. Tapi kan terlalu terjadi pembelaan, ada 212 tandingan, akhirnya ada bulian, akhirnya terbelahlah bangsa Indonesia, yang satu pro penista, yang satu yang pro bukan kepada penista. Akhirnya apa yang terjadi? 212 ditakuti keberadaannya. Kalau enggak Facebook, Twitter, Instagram tidak menghapus wajah beliau, silahkan pasang wajah beliau. Saya jamin 1 jam kemudian terhapuslah oleh Facebook, Twitter, Instagram. Ada apa? Kok sebegitu ditakutinya? Apakah tidak termasuk tokoh yang disebutkan oleh pengamat kita Pak Kodari? Jangan lupa Pak, pemerintah pernah mengupayakan untuk memulangkan seorang TKW. Pemerintah pernah mengupayakan untuk memulangkan seorang tersandra. Tapi hal ini tokoh bangsa, tokoh yang berpengaruh, tokoh yang mampu mendatangkan 13 juta orang, tidak bisa, maaf saya mesti katakan tidak bisa pulang. Dengan cacian juga. Dikatakan apa? Sini kalau nggak pulang gua ongkosin. Ya ampun, kok ada lagi yang berkata itu nggak pulang karena overstay, tercekal. Loh. Demi Allah saya bersumpah di depan masyarakat Indonesia, beliau 3 kali udah masuk ke dalam border imigrasi, tapi dicegah oleh imigrasi dan balik kembali tidak boleh lewat imigrasi. Jadi upaya beliau mau pulang itu kental dan udah 3 kali. Akhirnya apa? Akhirnya overstay. Bukan dia dicekal, overstay, terbalik. Beliau itu kenapa nggak bisa pulang? Karena dicekal, sehingga overstay. Bukan dia overstay sehingga dicekal. Kalau kata duta besar kita itu loh. Duta besar siapa ya? Duta besar Anda mungkin. Saya nggak pernah mengakui sebagai duta besar. Jadi teman-teman sekalian, PA 212 itu berada di mana? Ya, kami berada di mana ulama berada. Kami itu menawarkan agenda perbaikan bangsa. Kami beramar ma'ruf nahi munkar. Dan kami selalu oposisi. Saya sudah katakan di meja ini, Pak Prabowo yang jadi, kami oposisi. Pak Jokowi yang jadi, kami oposisi. Karena ketika kami ikut di dalam pemerintahan, maka berhenti sebagai ulama. Kami ajukan fakta integritas. Nomor 1 apa, pemirsa? Nomor 1 apa? Kembali ke Pancasila yang murni dan Undang-Undang 45. Lah kok dimusuhin? Nomor 2 apa? Kita bersama-sama mencegah korupsi di negara ini. Nomor 3 apa? Penguatan ekonomi yang jangan sampai 90% doang yang berkuasa. Apakah itu merupakan kecacat? Apakah itu hina? Kok terjadi loh pembulian yang habis-habisan di sosial media? Mari saksikan. Jejak digital itu ada betul sekali. Dan orang yang pertama, yang jenderal, kami kecewa. Kita lihat ujung-ujungnya, ya 01. Kalau Abu Janda punya jejak digital begitu, kita juga punya. Kita juga kumpulin. Banyak kan yang yang anonim gitu loh. Yang dibilang nangis lah. Ya, siapa yang nangis? Wakilnya tuh siapa gitu loh. Lalu dikatakan kita kecewa, lalu kejang-kejang. Itulah sebabnya saya katakan, oke lah saya nggak mau terdegradasi karena mengomentari apa yang beliau sampaikan. Tapi intinya adalah, mari kita akhiri setuju. Kalau ternyata Pak Surya Paloh udah terlalu lampau, prematur mengangkat Pak Anies, dan jangan lupa bukan Pak Anies yang mendatangi Pak Surya Paloh, sebagaimana khayalan beliau tadi, tapi Pak Surya Paloh yang mengundang Pak Anies. Tetapi kita katakan di sini, kita duduk di sini talking and forgetting. Lebih daripada 600 petugas KPPS itu meninggal dunia tanpa pemeriksaan yang benar dan baik. Ini PR kita sama-sama. Dan berapa orang yang wafat dalam peristiwa-peristiwa berikutnya. Terus apa tindakan kita? Kita lupakan itu semua? Please, jangan dilupakan. Mereka punya keluarga, mereka punya anak istri. Anak istrinya sekarang bagaimana? Siapa yang kumpulkan itu? Lalu bagaimana dengan ratusan orang yang masih ada di dalam penjara? Karena cuma sekedar ikut demo. Sejak kapan negara kita ini orang demo terus di penjara tanpa ada pengadilan? Yang udah berapa bulan? Sejak kapan kita berubah jadi begini? Itulah sebabnya kami BA 212 berkata,
Kemana? Undang dia apa Teguh Umar? Kami ikut ijtima ulama, kami ada dimanapun ulama berada. Itu prinsip P212 dan kita tetap oposisi siapapun presidennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Semenit nggak nyampe, bentar. Ini aku cuma pengen ngelurusin aja, dikit ini aku mau berbagi informasi ke Babe. Afwan ya Be, tadi tentang Babe bilang tentang foto Habib Rizik kalau diposting di IG sama di Facebook langsung dihapus, itu benar memang. Itu benar, tapi ini sekedar meluruskan karena kemarin saya sempat somasi Facebook dan lawyer saya sempat balas-balesan sama lawyernya Facebook, jadi kita ngerti sedikit ada komunikasi. Itu tidak ada Afwan itu tidak ada hubungannya sama pemerintah ataupun aparat penegak hukum di sini, keputusan Facebook itu. Itu karena disebabkan oleh ini. Ini kalau di Google ada www.trackingterrorism.org. Ini adalah lembaga dunia yang memantau terorisme, namanya TRAC, Track Terrorism Research Analysis Consortium, dan ini dipakai jadi referensi oleh lembaga-lembaga dunia termasuk sama Facebook. Dan di sini Afwan ya Bang, di situs ini FPI itu dikategorikan sebagai terrorist organization. Itu jadi situs. Ini yang ini bukan opiniku Bang, ya, ini bukan opiniku Bang, tapi ini yang dijadikan dasar penghapusan fotonya Habib Rizik di Facebook dan IG. Nggak ada hubungannya sama rezim. Anda udah. Ada mau jawab. Ya, itu tadi misleading. Jadi Permadi Aryani memang dia memang jago agitprop namanya, agitasi dan proposal. Jadi nakut-nakutin orang supaya dapat kerjaan untuk membangun opini yang lain. Jadi itu kerjaan dia memang. Jadi dia memang bekerja, makanya dia influencer, kemudian dia mainnya sebagai buzzer. Memang itu kerjaan dia. Jadi memang kerja dia nakut-nakuti. Itu sebetulnya biasa-biasa saja. Itu kan online biasa. Itu juga yang disebut dia tadi itu. Kita juga sudah cek. Itu situs nggak jelas di luar negeri juga kita tracking juga nggak jelas juga itu situs. Yang menjadi penyebab itu memang ada, ya kita sudah telusuri juga itu dari pemegang otoritas di bidang Kementerian Informasi dan Komunikasi itu memang memberikan surat atau notis kepada pihak pengelola Facebook di Indonesia ini supaya hal-hal yang terkait dengan gerakan 212 terutama foto-foto Habib Rizik itu di drop. Itu fakta. Ini fakta hukum. Jadi kalau dia ngomong tadi itu dia memang bagian kulit luar lah, memang begitu. Kita maklum lah itu begitu. Terima kasih Bung Karni. Ya. Semua pemirsa dan ya pendengar pirsawan yang ada, silahkan masukkan satu gambar Habib Rizik di Facebook, Twitter, atau Instagram. Katakan saja apapun, misalnya Pancasilais atau apapun silahkan. Dan apa yang terjadi lihat, gitu, apa yang terjadi. Terus kalau disebut teroris, itu labelnya dari mana? Justru ini akan menimbulkan satu wacana baru, jangan-jangan siapa yang melabelin? Siapa? Ini Abu Janda sedang membuka aib sendiri. Kenapa? Siapa yang pertama kali menggunakan red notice, tapi akhirnya malu karena red notice nggak diakui dunia? Dunia tidak mengakui red notice yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Catat itu. Dunia menolak, gitu loh. Catat itu. Dan saya kan saksi. Saya kan bersamanya. 3 kali kita mau keluar itu loh. Tapi tidak bisa begitu. Itu apa artinya? Terus komentar di Indonesia itu loh yang sangat aneh. Pulang nggak bisa gara-gara nggak punya duit. Saya mohon sekali kepada pihak-pihak yang telah seperti itu, mohon cabut. Ingat, darah ulama itu beracun.